expose di film ini juga kan Yoraisa gitu. Jadi aku paling happy pas ngelihat film ini adalah aku bisa ngelihat Yoraisa masuk ke GBK. Mereka semua kayak di luar lagi pada foto-foto, selfie-selfie, jajan-jajan dan muka-muka sumringahnya itu yang nggak aku saksikan pada saat aku lagi ada di backstage di GBK lagi deg-degan. Jadi itu salah satu footage yang menurutku paling berharga buat aku saksikan. Dan ya udah pokoknya film ini adalah salah satu kado juga dari kami untuk Yoraisa karena tanpa mereka yang pasti karir kami nggak bisa sampai titik ini. Saling. Pertanyaan pertama tadi soal cinema visit. Yes. Ya. Akan ada cinema visit, akan ada nobar dan ini kan tayang tanggal 6 Juni bertepatan dengan ulang tahun Raisa. Yang keberapa pasti tebak sendiri gitu, nggak usah tahu ya, tinggal dihitung. Nah, tinggal dihitung. Nanti khusus penayangan tanggal 6 Juni beberapa hari lagi kita udah bisa beli untuk penayangan perdana tanggal 6 Juni. Yes. Jadi jangan ditunda-tunda. Oke. Cantik sekali. Hello. Silahkan duduk semuanya. Ramai banget, alhamdulillah. Ya kan? Makasih ya teman-teman udah datang. Yeay, oke. Semuanya sudah hadir. Boleh kita kasih apresiasi dong untuk semua narasumber yang sudah hadir. Yes. Kita tadi sama-sama menyaksikan film dokumenter Harta Tahta Raisa, menyajikan cerita original ya pastinya. Dari momen haru, jatuh, bangkit, dari mulai perjalanan awal, bahkan mungkin ada sedikit cerita-cerita masa kecil, sampai akhirnya puncak karir terbarunya Raisa bersama dengan support systemnya. Dan untuk itu, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Udah siap teman-teman media? Mana nih suaranya? Udah siap belum? Oke, ready kalau begitu. Baiklah, aku mau langsung nanya ke Ko Ernest dulu, boleh Ko Ernest dari paling ujung sana? Boleh dong. Hai Ko Ernest, apa kabar? Baik teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Yes, semuanya sekarang Sulit untuk dilakukan kecuali kita punya PH kita sendiri. jadi itu justru privilege-nya punya sendiri tuh gitu ya. Itu privilege saya dan Dipa sebagai PH sendiri mau bikin apa aja suka-suka gitu. Tapi ini menurut saya jadi dibilang sebuah percobaan yang sangat blind faith atau iseng-iseng enggak juga, karena saya yakin betul selain daripada Raisa dan Boim, saya tahu banget Soleh yang latar belakangnya jurnalis musik gitu. Skripsinya ketika kuliah pun tentang majalah musik. Saya tahu partner saya Dipa adalah seorang concert goer yang fanatik banget, sering banget nonton show musik. Jadi ini buat mereka ini sesuatu yang sangat passion banget gitu. Jadi ya bukan cuma sesuatu yang baru buat Imaginary, tapi juga sesuatu yang menyenangkan pastinya buat semua yang terlibat gitu. Asik, oke. Jadi emang karakter sebuah PH yang menggarap beragam genre. Sebenarnya sih nggak kayak terobsesi, Imaginary harus selalu beda-beda terus, sebenarnya enggak. Tapi kalau ada peluang untuk melakukan sesuatu yang baru, pasti buat kita lebih menarik daripada melakukan sesuatu yang udah sering dilakukan. Lebih ke situ sih. Jadi ini peluang eksplorasi baru lagi. Di Indonesia juga kita nggak tahu ya. Maksudnya kadang-kadang kita tuh suka ngejudge penonton kita dengan terlalu sempit gitu, kayak kita mau bikin film hitam putih, siapa yang nonton? Ternyata nonton 600.000 orang kan ya, 600.000 orang nonton film hitam putih, kan aneh gitu. Nah jadi ya kita coba lah, kalau kita nggak coba ya kita nggak akan tahu gitu. I see. Dan setelah dicoba ternyata mungkin Besarnya ya, terima kasih. Jadi intinya sih nggak ada pembuktian apa-apa. Memang kita setiap film pengennya membuktikan bahwa Imaginary bisa, Imaginary mau mencoba gitu. Kadang buat orang lebih sulit untuk mau mencoba kan. Jadi buat kita, kalaupun setelah kita coba amit-amit kita nggak berhasil, penyesalannya at least kita sudah mencoba gitu. Jadi kita mencoba ketika pertama kita diskusi bahwa yuk kita bikin film dokumenter, gue sama Ernest untuk berpikir siapa sutradaranya, Soleh Solihun. Itu membuat kita makin confidence bahwa kita punya partner Soleh Solihun yang lama di bidang wartawan musik. Kayaknya confidence kita akan semakin tumbuh, kita berpartner dengan Boim yang memang jelas di bidang musik. Jadi kita coba kerjain pelan-pelan sampai akhirnya hampir 2 tahun proyek ini bisa berjalan gitu. Jadi nggak ada, intinya kita setiap film pengennya membuktikan bahwa yuk kita bisa, kita coba gitu. Oke. Di balik itu semua Kita pinjam yang satu lagi mic-nya. Di balik itu semua tapi pasti tetap ada ini dong, tetap ada harapan dan juga mungkin harapan yang dihitung gitu di balik itu. Nah kayak gitu-gitunya tuh
bisa diceritain atau dibocorin? Deg-degan banget, tapi pas masuk ke sini ngelihat teman-teman wartawan rame banget dan kayaknya antusias banget, jadi agak lega sedikit. Dapat energi balik juga dari teman-teman Betul. hari ini ya. Oke. Raisa, ini kan akhirnya tampil terbuka, Wah, terbuka tuh kayak buka-bukaan ya. Bener ya, sensual. bukan secara bukan. fashion sih, tapi menampilkan sisi yang selama ini mungkin Raisa nggak pernah terlalu ceritain di mana-mana gitu, karena ada rasa ada sisi, kalau tadi kita nonton sama-sama di sini tuh kerasa banget Raisa sebagai manusia yang juga di luar dari semua prestasi yang dibikin dan juga semua ide-ide brilian gitu ya dan pencapaian. Jadinya mungkin itu nggak bisa selalu ditunjukkan gitu. Oke. Jadi kebetulan di sini kita tiba-tiba ada kamera, ada apa segala macam, jadinya tertangkap nggak sengaja gitu. Tapi aku juga nggak ada niatan untuk hari ini nangis kan. Enggak ya? Buat yang diharapin Kang Soleh kan. Kang Soleh. Nggak ada gitu. Jadi semua yang ada di film ini tuh aku merasa sangat organik, sangat jujur, sangat asli. Jadinya itulah yang bikin film ini sangat spesial buat kami. Oke, ya of course ya, karena mungkin akhirnya terasa sangat eksklusif rasanya. Iya. Ini tuh kayak Bagaimana H- berapa 8 jam saya tahu ada pertandingan gitu. Kebetulan memang kita udah direkam ya dari awal Februari itu udah ada kamera kayak Kim K gitu. Kardashian family ya. Untuk makan salad harusnya di dapur. Kim Kurniawan maksudnya. Iya, jadi kayak yang nggak menyangka karena memang ini kan nggak ada skripnya ya. Ini nggak ada skripnya. Kalau pada akhirnya gua ditaruh oleh punya porsi sekian banyak, ya gimana nih kalau diajak main film? Enggak, ini kan dia executive producer, jadi Bener. dia kayak tambahin lagi gue. Ya, dia sendiri yang ini tambahin. gitu ya. Ya pastinya itu cantik sekali. Halo. Silahkan duduk semuanya. Rame banget, alhamdulillah. Ya kan? Makasih ya teman-teman udah datang. Yeay, oke, semuanya sudah hadir. Boleh kita kasih apresiasi dong untuk semua narasumber yang sudah hadir. Yes. Kita tadi sama-sama menyaksikan film dokumenter Harta Tahta Raisa, menyajikan cerita original ya pastinya. Dari momen haru, jatuh, bangkit, dari mulai perjalanan awal, bahkan mungkin ada sedikit cerita-cerita masa kecil, sampai akhirnya puncak karir terbarunya Raisa bersama dengan support systemnya. Dan untuk itu, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Udah siap teman-teman media? Mana nih suaranya? Udah siap belum? Oke, ready kalau begitu. Baiklah, aku mau langsung nanya ke Ko Ernest dulu, boleh Ko Ernest dari paling ujung sana? Boleh dong. Hai Ko Ernest, apa kabar? Baik teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Ya, semuanya sekarang Sulit untuk dilakukan kecuali kita punya PH kita sendiri. jadi itu justru privilege-nya punya sendiri tuh gitu ya. Itu privilege saya dan Dipa sebagai PH sendiri mau bikin apa aja suka-suka gitu. Tapi ini menurut saya jadi dibilang sebuah percobaan yang sangat blind faith atau iseng-iseng enggak juga, karena saya yakin betul selain daripada Raisa dan Boy, saya tahu banget Soleh yang latar belakangnya jurnalis musik gitu. Skripsinya ketika kuliah pun tentang majalah musik. Saya tahu partner saya Dipa adalah seorang concert goer yang fanatik banget, sering banget nonton show musik. Jadi ini buat mereka ini sesuatu yang sangat passion banget gitu. Jadi ya bukan cuma sesuatu yang baru buat Imaginary, tapi juga sesuatu yang menyenangkan pastinya buat semua yang terlibat gitu. Asik, oke. Jadi emang karakter sebuah PH yang menggarap beragam genre. Sebenarnya sih nggak kayak terobsesi, Imaginary harus selalu beda-beda terus, sebenarnya enggak. Tapi kalau ada peluang untuk melakukan sesuatu yang baru, pasti buat kita lebih menarik daripada melakukan sesuatu yang udah sering dilakukan. Jadi di situ sih. Jadi ini peluang eksplorasi baru lagi. Di Indonesia juga kita nggak tahu ya. Maksudnya kadang-kadang kita tuh suka ngejudge penonton kita dengan terlalu sempit gitu, kayak kita mau bikin film hitam putih, siapa yang nonton? Ternyata nonton 600.000 orang kan ya, 600.000 orang nonton film hitam putih, kan aneh gitu. Nah jadi ya kita coba lah, kalau kita nggak coba ya kita nggak akan tahu gitu. I see. Dan setelah dicoba ternyata mungkin Besarnya ya, terima kasih. Jadi
intinya sih nggak ada pembuktian apa-apa. Memang kita setiap film pengennya membuktikan bahwa Imaginary bisa, Imaginary mau mencoba gitu. Kadang buat orang lebih sulit untuk mau mencoba kan. Jadi buat kita, kalaupun setelah kita coba amit-amit kita nggak berhasil, penyesalannya at least kita sudah mencoba gitu. Jadi kita mencoba ketika pertama kita diskusi bahwa yuk kita bikin film dokumenter. Gue sama Ernest untuk berpikir siapa sutradaranya. Soleh Solihun itu membuat kita makin confidence bahwa kita punya partner Soleh Solihun yang lama di bidang wartawan musik. Kayaknya confidence kita akan semakin tumbuh kita berpartner dengan Boim yang memang jelas di bidang musik. Jadi kita coba kerjain pelan-pelan sampai akhirnya hampir 2 tahun proyek ini bisa berjalan gitu. Jadi nggak ada, intinya kita setiap film pengennya membuktikan bahwa yuk kita bisa, kita coba gitu. Oke. Di balik itu semua, Kita pinjam yang satu lagi mic-nya dulu. di balik itu semua, tapi Cek, pasti cek, tetap ya. ada ini dong, tetap ada harapan dan juga mungkin harapan yang dihitung gitu di balik itu. Nah, kayak gitu-gitunya tuh bisa diceritain atau dibocorin. Deg-degan banget, tapi pas masuk ke sini ngelihat teman-teman wartawan rame banget dan kayaknya antusias banget, jadi agak lega sedikit. Dapat energi balik juga dari teman-teman Betul. hari ini ya. Oke. Raisa, ini kan akhirnya tampil terbuka, wah, terbuka tuh kayak buka-bukaan ya, Bener ya, sensual. bukan secara bukan. fashion sih, tapi menampilkan sisi yang selama ini mungkin Raisa nggak pernah terlalu ceritain di mana-mana gitu, karena ada rasa ada sisi, kalau tadi kita nonton sama-sama di sini tuh kerasa banget Raisa sebagai manusia yang juga di luar dari semua prestasi yang dibikin dan juga semua ide-ide brilian gitu ya dan pencapaian. Jadinya mungkin itu nggak bisa selalu ditunjukkan gitu. Oke. Jadi kebetulan di sini kita tiba-tiba ada kamera, ada apa segala macam, jadinya tertangkap nggak sengaja gitu. Tapi aku juga nggak ada niatan untuk hari ini nangis kayak enggak ya, buat yang diharapin Kang Soleh kan. Kang Soleh. Nggak ada gitu. Jadi semua yang ada di film ini tuh aku merasa sangat organik, sangat jujur, sangat asli. Jadinya itulah yang bikin film ini sangat spesial buat kami. Oke, ya of course ya, karena mungkin akhirnya terasa sangat eksklusif rasanya. Iya. Ini tuh kayak